Halo semuanya, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan berdiskusi mengenai penggunaan AI dalam kesehatan kerja. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fairna Azara dari absen 10. Saya Virjuali Masmi, absen 14. Saya Diki Sumatera Jaya, absen 03. Saya Randi Dwi Saputra, absen 31. Saya MJ Tanatila Setiawan, absen 24. Nah, teman-teman, di sini ada nggak kalian itu yang pengen punya robot yang bisa nyelesain pekerjaan di rumah kalian? Kalau aku sih pengen banget ya. Nah, kalau aku punya robot yang bisa nyelesain di rumah, aku bakal ngasih nama dia si Malas. Sebelum itu, kita bahas, sebelum melanjutkan ini, kita bakal membahas mengenai kelebihan kalau misalnya ada penggunaan AI dalam keselamatan kerja nih. Nah, untuk yang pertama akan dijelaskan sama Kak Firja. Jadi menurutku yang pertama kelebihan dari penggunaan AI dalam keselamatan kerja itu dia bisa mendeteksi bahaya. Jadi AI itu dia bisa mendeteksi bahaya lebih cepat dan akurat melalui sensor, kamera, terus juga dengan analisis data secara real time. Terus juga sistem AI ini dia bisa memperingati jika ada pekerjanya yang tanpa alat perlindungan diri, atau misalkan jika di keberadaannya pekerja itu ada sesuatu bahaya. Jadi sistem AI ini dia bisa memberikan peringatan kepada pekerjanya jika dia dihadapi dengan kondisi yang berbahaya. Oke, itu sih. Nah, aku tuh kemarin juga nemu ini kelebihan dari penggunaan AI dalam keselamatan kerja. Itu salah satunya itu bisa pengurangan kesalahan manusia. Nah, salah satu penyebab dari utama keselamatan kerja itu kan kesalahan manusia tuh. Nah, jadi AI itu bisa membantu mengurangi kesalahan manusia ini dengan mengambil alih tugas dari manusia dengan cara yang sangat kritis dan juga mempunyai ketelitian yang tinggi gitu. Seperti kayak monitoring peralatan atau sistem otomatis yang bekerja dalam kondisi berbahaya. Untuk Kak Jaya nih gimana kelebihannya dari penggunaan AI dalam keselamatan kerja? Kalau menurut saya, AI itu bisa kelebihan AI itu adalah efisiensi dan kecepatan analisis data. AI punya kemampuan buat menganalisis data kecelakaan atau insiden dengan cepat. Jadi kayak kalau ada data-data yang sangat rumit yang dikerjakan oleh manusia, AI ini bisa cepat. Oke. Dikerjakan oleh AI. Iya. Oke. Udah itu. Kalau menurut Kak Randy gimana? Menurut saya pelatihan virtual yang aman, simulasi dan keselamatan kerja dapat dilakukan secara virtual dan memungkinkan pekerja belajar cara menghadapi situasi terhadap tanpa risiko langsung. Oke. Udah. Untuk Kak Zidan, gimana kelebihan dari penggunaan AI dalam keselamatan kerja? Menurut aku mungkin robot AI bisa meningkatkan keselamatan di lingkungan berbahaya. Kayak misal di lingkungan pertambangan atau pabrik kimia, itu pastikan nyawa pekerja sangat berisiko. Oke. Jadi mungkin robot AI dapat menggantikan pekerja manusia untuk menjalankan tugas-tugas yang berisiko tinggi. Jadi bisa mengurangi potensi kecelakaan kerja dan melindungi nyawa pekerja. Oke sih. Tapi dari semua kelebihan itu, pastikan dari penggunaan AI itu punya kekurangan ya? Iya. Punya kekurangan. Nah, menurut lagi nih Kak Firja, kekurangannya apa dari penggunaan AI dalam keselamatan kerja? Jadi kalau menurut aku sih kelemahan dari teknologi AI itu yang pertama kita munculnya rasa ketergantungan dengan teknologi gitu ya. Jadi kan kita tuh jadi apa istilahnya itu kayak jagain teknologi AI banget karena kan kita apa ya terlalu nyaman dengan penggunaan teknologi. Jadi kita
akhirnya akibatnya itu kan jadi kita pekerjanya itu kurang waspada, terus pekerjanya juga bisa kehilangan keterampilan dalam pekerjaannya itu, terus jadi pekerjaannya tuh jadi apa ya, kurang bisa mengenali bahaya-bahaya yang ada di industri itu. Terus juga kalau misalkan teknologinya itu ada gangguan gitu ya, pekerjaannya jadi tidak siap buat menghadapi situasi berbahaya kalau dihadapi dengan situasi seperti itu. Oke. Nah, ini aku tadi juga nemu dari opininya Kak Firja, aku juga berpikir kalau kekurangan dari penggunaan AI dalam keselamatan kerja itu juga seperti masalah privasi nggak sih? Jadi kayak penggunaan AI itu kan bisa memantau aktivitas pekerja, terutama dengan sensor kamera. Tapi itu dia juga bisa menimbulkan kekhawatiran tentang privasi. Jadi pemantauan yang berlebihan itu dapat membuat pekerja itu jadi kayak risih gitu kan, dan merasa nggak nyaman, dan bisa mempengaruhi moral dan produktivitas mereka. Nah, untuk selanjutnya Kak Jaya, gimana dari kekurangan penggunaan AI? Apakah ada? Ada, yaitu biaya implementasi. Penerapan AI kan butuh investasi yang besar dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur teknologi. Perusahaan kecil pasti gak bisa dong bikin AI, apalagi bikin robot. Ya betul. Pasti butuh perusahaan besar, dana besar. Ya itu jadi kesenjangan antara perusahaan kecil dan perusahaan besar. Betul. Udah? Setuju. Aku juga setuju sih. Kalau selanjutnya Kak Randy, apakah ada juga kekurangan dari kalau misalnya ada penggunaan AI dalam keselamatan kerja? Penggantian tugas-tugas berbahaya kayak tugas pekerjaan yang berisiko bagi manusia dan memicu hilangnya lapangan pekerjaan bagi pekerja dengan keterampilan rendah yang biasanya bekerja di area berbahaya. Oke. Udah. Selanjutnya dari sebelahnya Kak Randy, apakah mempunyai opini mengenai kekurangan dari penggunaan AI dalam keselamatan kerja? Ada dong, pasti. Kayak misal kesulitan dalam penanganan situasi kompleks. Jadi meskipun AI bisa mendeteksi beberapa pola, dalam beberapa situasi itu kayak masalah yang sangat kompleks dan tak terduga, apalagi sifatnya kayak subjektif, ya itu nggak bisa merespon lebih baik dibandingkan manusia. Karena manusia kan punya nalar dan bisa beradaptasi lebih fleksibel. Udah. Nah, dari semua kelebihan dan kekurangan ini, terima kasih teman-teman yang telah mendengarkan diskusi kami dari kelompok 7. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Umis.